Pernah ada satu momen di mana kamu tidak marah, tapi sakit. Bukan karena fisik, tapi karena kata-kata, sikap, pengkhianatan, atau perlakuan yang membuatmu merasa kecil. Dan sejak saat itu, ada sesuatu dalam dirimu yang berubah. Kamu jadi lebih dingin, lebih waspada, lebih keras. Dan mungkin kamu berkata dalam hati, aku seperti ini karena mereka. Di titik itulah Imam Ali berkata, balas dendam terbaik adalah memperbaiki dirimu sendiri. Kalimat ini tidak lembut, ia menantang karena ia meminta sesuatu yang sangat sulit, berhenti hidup sebagai korban. Jujur saja, balas dendam itu menggoda. Ia memberi rasa seolah kita masih punya kuasa, seolah luka kita diperhitungkan, seolah kita menang. Tapi dengarkan ini baik-baik, balas dendam tidak pernah menyembuhkan luka. Ia hanya membuat luka itu sibuk. Selama kamu masih ingin membalas, orang yang menyakitimu masih memegang kendali atas hidupmu. Mereka menentukan emosimu, sikapmu, bahkan caramu melihat dunia. Dan itu bukan kekuatan, itu penjara. Memperbaiki diri terdengar sederhana, tapi sebenarnya menakutkan. Karena memperbaiki diri berarti tidak lagi menyalahkan, tidak lagi berlindung di balik masa lalu, tidak lagi berkata aku begini karena dia. Artinya kamu berkata, apapun yang terjadi padaku, hidupku tetap tanggung jawabku. Dan itu butuh nyali. Lebih mudah marah, lebih mudah menyimpan dendam, lebih mudah mengeras. Tapi orang yang terus mengeras akhirnya kehilangan kehangatan hidup. Imam Ali tidak mengajarkan kita menahan sakit. Beliau mengajarkan kita mengubah arah hidup. Ada orang yang pernah dikhianati lalu berkata, aku jadi dingin supaya tidak disakiti lagi. Tanpa sadar, dia menutup pintu bagi orang-orang baik. Balas dendam versi luka adalah menjadi pahit. Balas dendam versi keberanian adalah menjadi bijak tanpa kehilangan hati. Ada orang bekerja keras bukan karena mimpi, tapi karena ingin membuktikan. Masalahnya, jika hidupmu digerakkan oleh dendam, kamu akan selalu lelah. Karena dendam tidak pernah berkata cukup. Memperbaiki diri berarti mengubah pertanyaan. Bukan lagi apa yang harus aku buktikan ke mereka, tapi versi diriku yang layak aku perjuangkan. Ada juga luka lama, luka yang membuat orang berkata, aku keras karena masa kecilku, aku cuek karena pernah disakiti. Luka itu nyata, sakit itu valid, tapi luka boleh menjelaskan masa lalumu, tidak berhak menentukan sikap hidupmu hari ini. Coba tanyakan ini ke dirimu. Apakah sikapku hari ini membuat hidupku lebih baik? Atau hanya membuatku merasa benar? Karena benar tidak selalu membebaskan, menang tidak selalu menenangkan. Kadang keberanian terbesar bukan melawan orang lain, tapi menghentikan versi lama dari dirimu sendiri. Berhenti menceritakan lukamu ke semua orang. Simpan energimu. Ubah satu sikap yang kamu tahu salah. Sekarang bangun hidupmu secara diam-diam, tanpa pembuktian, tanpa pengakuan, dan berani bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Karena balas dendam paling menyakitkan bukan kemarahanmu, melainkan hidupmu yang tumbuh, tenang, dan tidak lagi ditentukan oleh mereka yang pernah menyakitimu. Di titik itu, kamu bukan hanya menang, kamu merdeka.